Sahabat hidup, jumpa lagi bersama saya Katarina Reni Lestari dalam program Dialog dari Hati ke Hati. Pada awal tahun ini, tepatnya tanggal 6 Januari 2025, Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik di dunia, membuat satu gebrakan, kalau saya boleh menyebutnya sebagai hadiah ini untuk perempuan ya. Beliau mengangkat seorang biarawati berkebangsaan Italia, Suster Simona Brambilla, MC, sebagai prefek dikasteri untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan. Prefek pada umumnya atau selama ini diemban oleh para kardinal atau laki-laki. Artinya Paus Fransiskus membuat satu keputusan historis dalam sejarah Gereja Katolik. Nah, bagaimana kemudian keputusan ini memberikan dampak positif kepada gereja lokal termasuk di Indonesia? Telah hadir bersama saya di sini Uskup Sanggau, Monsinyur Valentinus Saeng, CP. Beliau juga sebagai moderator Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Apa kabar Bapak Uskup? Kabar baik. Puji Tuhan. Terima kasih ya Bapak Uskup, di tengah-tengah kesibukan dari Sanggau ke Jakarta meluangkan waktu untuk kami, untuk Sama-sama. dialog ini. Baik, Bapak Uskup, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, tanggal 6 Januari 2025, artinya mengawali tahun ini dengan membuka lembaran baru dengan sesuatu yang indah gitu ya saya menyebutnya. Paus Fransiskus mengangkat Suster Simona Brambilla, MC dari Kongregasi Misionaris Konsolata, sebagai prefek dikasteri untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan. Betul ya bahwa prefek selama ini kan diemban atau dijabat oleh para kardinal, laki-laki gitu. Tanggapan Bapak Ustadz gimana ini? Berita baik dari Vatikan dan satu terobosan yang luar biasa yang diberikan oleh Paus Fransiskus dan sebuah sejarah ya untuk kaum perempuan. Di satu sisi kita juga mesti mengerti tentang cara kerja yang ada di Vatikan. Mungkin orang selama ini berpikir kok selalu laki-laki, selalu kardinal. Karena memang di Vatikan itu sangat ditekankan profesionalitas, kompetensi. Nah, sementara mereka yang bekerja di Vatikan itu adalah mereka yang memang sedari awal sudah dididik, diseleksi, dan dipilih dari berbagai macam keuskupan yang ada di seluruh dunia, orang-orang yang terbaik. Mereka itulah yang bekerja di Vatikan. Jadi semacam ada jenjang karir ya. Sehingga memang selama ini terkesan hanya untuk para imam, lalu kemudian uskup dan kardinal. Tetapi di sisi lain kita mengatakan ini satu yang luar biasa, menunjukkan bahwa secara umum ada perkembangan yang sangat positif dalam kehidupan menggereja. Bukan hanya pastor, uskup dan kardinal yang profesional dan kompeten, melainkan juga umat secara keseluruhan, kaum awam, terutama para suster. Dan ini salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Paus Fransiskus pada perkembangan umat Katolik dan para suster, terutama dalam kehidupan menggereja. Jadi ini berita yang sangat positif untuk kehidupan menggereja secara umumnya, terutama berkaitan dengan dikasteri hidup bakti. Tapi jangan lupa bahwa Suster Brambilla sudah disiapkan karena sebelumnya dia menjadi sekretaris. Betul, betul sekali. Ini yang juga akan saya tanyakan kemudian, bahwa tepatnya tanggal 7 Oktober 2023 ya, Suster Simona ini diangkat menjadi sekretaris dikasteri yang sama. Tetapi tahun 2019, beberapa tahun sebelumnya, Paus Fransiskus juga mengangkat 7 perempuan ya sebagai anggota dikasteri tersebut. Ya. Ya. Nah, ini artinya gebrakan yang diambil awal tahun ini sebenarnya sudah dilakukan ya pelan-pelan gitu, terobosan membuka peluang bagi kaum awam, khusus termasuk juga perempuan begitu ya, untuk menduduki kepemimpinan di semua level begitu. Nah, bagaimana Bapak Uskup melihat ini pelan-pelan Paus Fransiskus, Bapak Suci kita ini membuat satu terobosan gitu ya, tetapi terobosannya juga bukan yang terobosan yang wow gitu loh saya mengatakannya. Ya, jadi Paus sudah mulai menghargai siapa saja yang terbaik dalam gereja, yang terbaik, yang memiliki hati, memiliki kompetensi,
dan kepedulian terhadap kehidupan menggereja itu dia ambil tanpa lagi memandang jenis kelamin. Ini sesuatu yang mungkin dalam kacamata orang sesuatu yang baru, tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam tradisi gereja, gereja selalu membuka ruang juga. Mulai dari paus-paus yang sebelumnya selalu mungkin di level yang rendah selalu ada perempuan. Itu kalau Paus Fransiskus mengambil ini, dia sudah menyiapkannya dari bawah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Paus memiliki satu visi yang sangat penting untuk gereja, bahwa gereja itu melibatkan semua pihak tanpa ada orang yang dominan, lalu ada orang yang hanya pasif. Paus ingin semua orang, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu imam, entah itu suster, kalau memang mereka dapat memberikan sumbangan yang terbaik untuk gereja, akan beliau gunakan. Dan itu sesuatu yang sangat positif dan memiliki pesan penting sampai ke lingkup-lingkup terendah di kuskupan, paroki, dan di kring-kring. Saya rasa ini pesan-pesan positif untuk kita dalam kerangka pemberdayaan perempuan. Ini menurut saya hal yang beliau lakukan. Sebuah pesan penting, mari kita semua terlibat tanpa memandang jenis kelamin dan lain sebagainya, tetapi penting kepedulian. Lalu yang kedua, kompetensi kita. Ketika kita menduduki satu tempat, kita bukan jadi penonton, kita bukan hanya jadi hiasan, tapi kita memberikan kontribusi. Saya rasa ini pesan penting dari Paus untuk kita sekalian, dan ini perkembangan yang sangat positif untuk gereja Katolik. Semua ada ruang untuk memberikan kontribusi. Artinya memang sudah disiapkan ya. Jadi Paus ini tidak serta-merta mengangkat seseorang untuk menduduki posisi penting gitu ya. Benar. Sudah dipersiapkan dari awal keterlibatan mereka begitu. Benar. Seperti yang saya katakan tadi, memang sistem kerja di Vatikan yang sangat berjenjang ini tidak terlalu gampang bagi orang-orang yang tidak memiliki persiapan yang memadai, bukan? Nah, selama ini kan pekerjaan-pekerjaan di dikasteri apapun itu kan memang diisi oleh orang-orang yang sejak dari seminari memang sudah disiapkan untuk memimpin gereja, bukan lewat pendidikan berbagai macam jenis teologi, hukum kanonik, hukum gereja, lalu teologi pastoral, liturgi, macam-macam. Ini memang seminaris-seminaris ini sudah disiapkan, memang disiapkan untuk menjadi pemimpin gereja. Nah, sementara para suster ini kan lebih dipersiapkan untuk karya-karya tertentu sesuai dengan spiritualitas ordo kongregasinya. Nah, jadi untuk masuk ke pejabat struktural gerejawi seperti begini, tidak terlalu gampang bagi orang-orang yang memang tidak memiliki latar belakang pendidikan kepemimpinan gerejawi. Karena itu menurut saya Paus Fransiskus dengan kebijaksanaannya dan kecerdasannya, dia tidak langsung memasukkan perempuan begitu saja sehingga nanti menimbulkan kesan negatif, bukan, tapi dia masukkan lewat jenjang yang mulai rendah dengan keahliannya, lalu pengalaman masuk ke struktur kerja yang memang selama ini dominan dikuasai oleh laki-laki. Nah, sehingga mungkin rasa canggung itu perlahan-lahan juga hilang berbarengan dengan kebersamaan Suster Brambila dengan para pastor dan pejabat yang ada di dikasteri itu yang memang mayoritas laki-laki. Saya rasa Paus membuat langkah yang luar biasa. Luar biasa sekali memang. Nah, supaya penonton kita Hidup TV ini juga memahami, tadi karena Bapak Uskup juga menyebut tentang struktur ya. Kalau untuk posisi prefek dikasteri, boleh dijelaskan sebenarnya dikasteri ini apa sih Bapak Uskup? Ini masuk Kuria Romawi ya? Ya, jadi ini dikasteri ini adalah bidang-bidang atau komisi-komisi yang ada dulu dinamakan kongregasi. Kongregasi. Lalu kemudian diubah menjadi dikasteri dan mereka membidangi bidang tertentu dalam gereja ini. Sehingga pelayanan gerejawi ini menjadi lebih fokus. Misalnya kita bandingkan dengan lingkup KWI. Nah, di KWI ini ada komisi. Itu komisi-komisi inilah yang membawahi bidang-bidang tertentu yang menjadi fokus pelayanan KWI. Dikasteri juga begitu kurang lebih. Nah, dikasteri untuk hidup bakti dia membawahi ordo kongregasi. Ordo kongregasi artinya tarekat-tarekat lingkup terutama lingkup pontifikal. Jadi tarekat-tarekat itu atau kongregasi ordo kongregasi itu memiliki tingkatan. Ada tingkatan kepausan pontifikal,
ada yang tingkatan diosesan, artinya ordo kongregasi lokal yang didirikan oleh uskup atau siapapun tapi belum mendapat pengesahan dari Vatikan. Nah, Suster Brambila ini memegang posisi dan anggota yang sangat besar karena seluruh ordo kongregasi berada di bawah naungan beliau. Dan membuat lompatan yang luar biasa dalam arti ada ordo-ordo besar kan seperti Yesuit, Dominikan, Fransiskan, lalu Salesian dan lain-lain. Ini kan ordo-ordo besar. Mengapa tidak diambil dari salah satu dari sini? Misalnya ordo-ordo yang memang bergelut di bidang-bidang intelektual gitu kan di universitas. Kenapa tidak diambil dari ini, diambil dari Suster Brambila? Itu berarti memang ada sesuatu yang ingin disampaikan Paus. Seperti saya katakan tadi, saya membuka ruang kepada siapa saja yang terbaik untuk memberikan kontribusi. Suster Brambila yang terbaik boleh dalam penilaian Paus. Jadi dialah yang memimpin keseluruhan dikasteri ini dan mengomando termasuk para imam biarawan yang ada dalam gereja Katolik. Ini sesuatu yang luar biasa loh. Luar biasa dan menarik sekali menurut saya ya Bapak Uskup, karena informasinya juga nantinya Suster Simona akan dibantu oleh seorang kardinal begitu ya. Ya. Seorang kardinal membantu seorang suster. Ini artinya memang kepercayaan luar biasa ya dari Paus diberikan kepada seorang biarawati. Seorang biarawati, iya. Seorang biarawati dan bukan kaum tertabis. Itu kan. Kalau kardinal kan lebih ke gelar kehormatan gitu kan, tapi kardinal pada umumnya itu adalah uskup agung. Itu. Nah, sehingga di sini memang satu pesan yang sangat kuat loh. Satu pesan yang sangat kuat bagi kita sekalian, artinya berilah ruang kepada siapa saja yang dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan gereja pewartaan Injil bagi siapa saja. Itu penting. Tetapi memang pesan lain, orang yang diberikan kepercayaan ini harus menjaga pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab kan. Jadi kredibilitas dan tanggung jawab menjadi unsur penting juga untuk setiap pekerjaan atau karya pelayanan yang diberikan kepada kita. Saya rasa ini pesan yang ingin disampaikan Paus untuk gereja Katolik sedunia. Tadi Bapak Uskup juga menyebut soal pewartaan Injil ya. Memang tahun 2022, mohon dikoreksi kalau salah ya Bapak Uskup, Paus Fransiskus juga mengesahkan begitu ya, Predikate ya, Evangelium, wartakanlah Injil gitu, konstitusi apostolik tentang Kuria Romawi ya, dan pelayanannya kepada gereja di dalam dunia. Nah, ini konstitusi ini membuka jalan bagi umat awam, termasuk perempuan begitu, untuk memimpin dikasteri dan menjadi prefek. Memang sejak Paus Fransiskus menjabat sebagai Paus begitu ya, catatan atau data yang saya dapat ini peran perempuan di semua level ya Bapak Uskup, tata suci, sekretariat negara Vatikan itu meningkat. Benar. Dari 2013 sampai 2023 presentasi perempuan itu meningkat dari 19,2% menjadi 23,4%. Cukup signifikan ya kenaikannya begitu. Bapak Uskup melihatnya bagaimana ini? Seberapa penting sih sebenarnya peran perempuan dalam kepemimpinan semua level ya di Gereja Katolik? Pertama-tama, konstitusi apostolik ini harus kita lihat dalam keseluruhan dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus tuh menginginkan agar gereja itu keluar dari dirinya sendiri untuk mewartakan Injil. Kabar sukacita Yesus Kristus yang membawa berkat, membawa kebaikan, membawa pengharapan bagi umat manusia. Dalam kenyataannya, di banyak tempat seperti yang tertulis dalam Amoris Laetitia dan lain-lain itu, banyak sekali Paus mengkritik kita terlalu berpusat pada institusi. Kita terlalu berpusat pada ritual-ritual sehingga kita melupakan hakikat esensi panggilan kita, yaitu mewartakan Injil. Nah ini karena itulah ditekankan di sini bahwa panggilan untuk mewartakan Injil ini bukan hanya milik satu kelompok, yaitu kaum berjubah, para pastor, uskup, lalu para suster. Tidak, semuanya harus terlibat. Karena itu di sini dia menggunakan kata predikate, artinya kalian. Wartakanlah Injil ini. Kita semua diundang umat Katolik untuk mewartakan Injil. Nah, itu berarti kalau semua termasuk kaum perempuan. Dan jangan lupa dari pengalaman beliau sebagai uskup agung di Buenos Aires, pasti beliau melihat bahwa, minta maaf ini, yang paling terlibat
yang paling peduli, yang paling aktif dalam kehidupan gereja siapa? Kaum perempuan, para suster. Itu kan, karena jumlah pastor yang terbatas, maka garda terdepan dalam pewartaan Injil adalah para perempuan. Jadi masuk akal kalau Paus Fransiskus ingin memberikan ruang kepada mereka yang selama ini memang telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk perkembangan gereja di seluruh dunia. Kita bisa melihat di kuskupan-kuskupan. Siapa sih yang menjadi penggerak? Kaum perempuan. Nah, kalau kaum perempuan menjadi penggerak, mengapa kita tidak memberi ruang untuk mereka juga menduduki jabatan-jabatan yang memungkinkan mereka bisa memberikan sumbangan hasil yang lebih baik, gitu kan? Jadi menurut saya persentase yang meningkat dari peran perempuan dalam struktur organisasi gerejawi itu sesuatu yang masuk akal, itu kan? Masuk akal kalau kita melihat dari kontribusi atau sumbangan kaum perempuan di semua level, mulai dari tingkat kering sampai paroki sampai keuskupan, yang selalu aktif, yang selalu peduli, yang selalu siap untuk siap sedia membuka tangan untuk apa saja dalam pewartaan gereja, kegiatan-kegiatan gerejawi, kaum perempuan. Ini harus kita akui. Jadi minta maaf kepada para pemirsa, ini bukan apa ya, kita mendiskriminasikan satu kelompok ya, enggak, tapi memang kenyataannya itu yang terjadi. Hampir di semua level itu ya? Ya, di semua level. Jadi ini penghargaan, penghargaan. Kalau situasinya seperti ini ya Bapak Uskup, kemudian apa sih kira-kira ya kalau Bapak Uskup melihat tantangannya gitulah peran perempuan dalam kepemimpinan semua level ya di Gereja Katolik, apa sih kira-kira tantangan yang akan mereka hadapi begitu? Mengingat begini, budaya patriarki di Indonesia, mungkin tidak hanya di Indonesia ya, di negara lain juga itu masih kuat begitu. Tantangan terbesar memang bagaimana kita menyadari hakikat manusia sebagai setara. Ini tantangan ini. Jadi lebih banyak tantangannya mungkin kultural ya. Jadi tantangan kultural. Tapi ini sekaligus juga peluang bagi kaum perempuan untuk menunjukkan kami tidak kalah dari laki-laki loh. Gitu. Di Gereja Katolik tantangan dari segi teologisnya tidak ada. Karena ajaran Gereja Katolik laki-laki dan perempuan diciptakan menurut citra Allah. Tapi jangan lupa bahwa Gereja Katolik tidak berdiri sendiri terlepas dari keluarga. Sementara keluarga ini menghidupi dan berada dalam kerangka kebudayaan. Nah, kalau kebudayaan ini patriarkal, ini bukan salah Gereja Katolik. Karena Gereja Katolik itu hidup dari keluarga-keluarga yang menghidupi kebudayaan tertentu. Maka dengan kata lain, ini juga persoalan pendidikan pada umumnya, kan? Karena kita selama ini melihat, oh ini salah gereja, ini salah begini. Tidak, gereja ini terdiri dari keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga ini hidup dalam kerangka kebudayaan. Maka persoalan terbesar kalau kita mengkhawatirkan budaya patriarki, itu berarti ini ada persoalan kultural yang harus diselesaikan, dan itu tidak bisa diselesaikan oleh gereja sendiri. Itu harus diselesaikan oleh pendidikan pada umumnya yang memberikan ruang kesetaraan bagi semua jenis kelamin kepada semua orang. Jadi kita mulai perlahan-lahan mulai menghindarkan katakanlah budaya-budaya, adat istiadat yang bersifat dalam tanda petik mungkin kata-kata agak terlalu keras ya, diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin. Saya rasa itu tantangan pertama, tantangan kultural. Tantangan kedua ya profesionalitas dengan kompetensi. Itu tantangan kedua, bagaimana semua pihak termasuk kaum perempuan juga dalam gereja harus mampu meyakinkan kepada siapa saja yang selama ini berpersepsi atau berpandangan negatif tentang kemampuan mereka, kami tidak kalah dari pihak lain. Ini tantangannya berada di sini. Karena jangan lupa bahwa kita berhadapan juga dengan cara pandang masyarakat bahwa kaum perempuan ini makhluk yang lemah. Bahkan dalam Aristoteles itu perempuan ini otaknya setingkat dengan Buddha. Pokoknya negatif sekali. Jadi kita mewarisi satu cara pandang yang sama sekali
dalam tanda petik memang jelek gitu loh. Bahwa perempuan makhluk yang warga kelas 2 lah. Nah ini dalam semua level, jadi bukan hanya dalam level agama, ya, dalam level pendidikan, pedagogi juga. Nah ini, warisan-warisan arkais yang seperti begini, warisan lama, kuno seperti begini ini, dia tetap memiliki sisa-sisanya zaman sekarang kan kita bisa melihatnya. Di hampir organisasi pokoknya kalau ada perempuan, sikap respek terhadap perempuan, menghargai bahwa dia benar-benar berkompetisi ini sangat sulit, itu kan. Nah ini tantangan tersendiri yang memang kaum perempuan harus bisa menunjukkan kami mampu. Artinya suatu perjuangan yang butuh proses ya kalau memang itu kemudian mengakar masalahnya pada budaya ya. Benar. Lalu saya berpikir begini, kita harus mulai membiasakan juga segala sesuatu dari rumah. Kalau di rumah itu orang dididik oleh orang tuanya setara antara laki-laki dengan perempuan, diberikan hak yang sama tanpa kita membedakan oh kamu lemah dan lain sebagainya, maka kita juga perlahan-lahan bisa mengikis budaya patriarki yang ada, gitu kan. Jadi di sini bukan hanya faktor pengajaran, tapi ini faktor pendidikan yang melibatkan semua unsur, semua pihak untuk perlahan-lahan membiasakan setiap orang memandang entah laki entah perempuan dalam cara berpikir yang kita ini sederajat. Kita ini sederajat. Kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Jadi ini bukan masalah siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang pintar, siapa yang bodoh atau kurang pintar. Banyak perempuan yang jenius kan. Nah itu menandakan kepada kita bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak ada ruang bagi kita untuk meremehkan salah satu pihak, bukan? Ini pesan yang saya rasa ini pesan yang ingin disampaikan Paus. Semua orang harus kita libatkan dalam pewartaan kabar gembira ini. Itu. Nah, Bapak Uskup, kalau di tingkat tadi kan gereja universal ya. Kalau kita bicara gereja lokal Indonesia gitu, di mungkin hanya 1-2 keuskupan ya. Ada juga di kuria, posisi kuria menempati itu seorang suster, katakanlah di Keuskupan Agung Merauke. Ekonomnya adalah seorang biarawati, Suster Ambrosia, ya kalau boleh saya menyebut nama beliau. Itu sudah cukup lama beliau menjadi ekonom. Bagaimana kemudian Bapak Uskup melihat ya posisi perempuan, mungkin kalau dalam konteks ini biarawati ya, bisa menempati kuria ya, seperti ekonom atau mungkin sekretaris begitu. Peluang seperti ini gimana ya ke depan, Bapak Uskup? Untuk Indonesia, kita ini harus kita akui kita sebenarnya sangat maju dalam kaitan dengan peran perempuan. Posisi dan peran perempuan di Indonesia sebenarnya sudah sangat maju. Dalam lingkup pemerintahan kita punya mantan presiden seorang perempuan. Nah, dan di gereja-gereja juga, di gereja Katolik banyak posisi di lingkup-lingkup paroki dan lain sebagainya itu banyak perempuan yang terlibat. Nah, untuk lingkup keuskupan itu lebih banyak berkaitan dengan kebijakan mungkin. Lalu yang kedua juga kerjasama antar ordo. Karena jangan lupa bahwa keuskupan itu dia berbeda dari ordo kongregasi. Mempekerjakan orang yang berasal dari ordo kongregasi itu kan perlu nego dengan pimpinan tarekatnya. Boleh jadi uskupnya ingin, tetapi kongregasi merasakan kami perlu orang ini. Kerap kali di situ yang terjadi. Saya merasa bahwa uskup-uskup di Indonesia tidak ada yang bersikap antipati ya terhadap perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan di kuria seperti begini. Hanya memang tergantung dengan kesiapan tenaga, lalu ketersediaan juga kerjasama antara uskup dengan tarekat, ordo kongregasi lebih banyak di situ daripada persepsi atau cara pandang yang negatif bahwa perempuan tidak bisa menjabat di sini. Masing-masing konteks berarti berbeda ya? Berbeda. Lalu kita juga lihat kalau memang ada ordo kongregasi yang sudah menyiapkan tenaga-tenaga yang profesional pasti akan digunakan, gitu kan? Karena keuangan itu masalah dapur gereja, masalah dapur keuskupan. Jadi diperlukan kehati-hatian sekali kan di situ sehingga
uskup juga kalau memilih orang-orang tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan di kuria itu kan dia harus berpikir panjang. Iya, ada pertimbangan-pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dan tidak boleh, misalnya disyaratkan oleh hukum kanonik bahwa anggota kuria itu tidak boleh orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan uskup. Oh begitu. Itu ada aturan mainnya. Dia harus orang luar yang tidak ada hubungan apapun untuk menjaga agar segala sesuatu itu tidak diambil berdasarkan kepentingan-kepentingan sepihak, nepotisme, kolusi, macam-macam. Jadi gereja sudah memberi pagar untuk jabatan-jabatan begini. Tinggal ke depan ya, saya rasa bukan hanya di jabatan ekonom ya. Suatu saat kalau memang pastor tidak ada atau berkurang, lalu ada suster-suster yang memadai, bisa saja jabatan-jabatan lain diberikan kepada perempuan ya, kecuali hal-hal yang memang digariskan oleh hukum kanonik. Kecuali yang karena pedoman kerja kita ya hukum kanonik itu saja. Saya rasa itu Indonesia terkait dengan peran perempuan sudah sangat maju menurut saya. Nah, yang terakhir tadi itu peran perempuan di Indonesia sudah sangat maju ya. Sebagai moderator Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kongregasi Wali Gereja Indonesia, bagaimana Bapak Uskup melihat isu gender ya di Indonesia ini? Perkembangannya sudah semakin maju berarti ya, sudah tidak ada lagi orang yang melihat perempuan itu sebagai orang kedua atau nomor duakan mereka. Untuk perkembangan isu gender di Indonesia harus kita akui, meskipun kita melangkah maju, tetapi masih ada juga cara berpikir lama, budaya patriarkal yang masih kuat juga di Indonesia, terutama di lingkup-lingkup lokal, di tingkat-tingkat kesukuan. Ini harus kita akui masih ada. Mungkin secara nasional di beberapa tempat sudah ada gerak maju yang signifikan terkait dengan peran perempuan, terutama di kota-kota di mana tingkat pendidikan lebih tinggi. Tetapi di daerah-daerah kita masih bergelut. Oleh karena itu, sejak saya menjadi moderator SGPP ini, saya bersama para anggota komisi, kita bergerak aktif selain untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, kita juga mengadakan seminar-seminar dan pemberdayaan-pemberdayaan di banyak keuskupan, mendorong agar SGPP itu menjadi lembaga yang mandiri di keuskupan, supaya mereka bisa bergerak membuat perencanaan tersendiri sebagai suara gereja. Dan di beberapa kesempatan saya selalu mengatakan bahwa ingat baik-baik bahwa peran gender itu artinya peran seseorang berdasarkan jenis kelamin. Kan ini kita tidak bergerak di level feminisme yang anti ini anti itu, saya katakan. Kita bergerak dalam kerangka spiritualitas gerejawi. Nah, karena itu SGPP harus menjadi promotor dalam gerakan pemberdayaan perempuan dan pemberantasan stunting misalnya. Pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Pernikahan dini ya. Pernikahan dini. Kita harus menjadi rekan kerja juga pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan. Karena harus kita akui bahwa realitas kemiskinan yang ada di Indonesia ini akan berdampak sangat besar pada kehidupan berkeluarga. Dan korbannya selalu orang tua, perempuan dari pihak orang tua dan anak-anak. Gitu. Karena itu tahun depan tahun ini SGPP akan mengadakan Pernas. Jadi pertemuan nasional untuk kita membuat rencana kerja yang lebih tersusun rapi lalu berkelanjutan, sehingga siapa saja nanti yang akan menjadi moderator SGPP, karena tahun ini akan ada pergantian, kita tidak tahu kan. Bapak udah berapa lama nih? Satu periode Sejak tahun berapa? Kita kan 3 tahun dari 2022. 2022 sampai 2025 ya. Sampai 2025. Bisa lanjut dong, kan ya, biasa batasan 2 periode Bapak Uskup. Sangat bergantung pada sidang KWI kan. Tapi siapapun yang menjabat, saya ingin meletakkan dasar-dasar. Kita akan membuat pedoman, lalu modul, dan satu kerangka acuan kerja, sehingga ke depan gerakan SGPP ini dapat terus dilanjutkan dengan cara yang lebih berkesinambungan, sistematis, gitu kan, dan
akan berdampak dan saya berharap di beberapa tempat itu memang pimpinan SGPP ya namanya juga Sekretariat Jenderal Pemberdayaan Perempuan ya, kalau bukan suster ya cari perempuan lah, gitu kan. Dan saya minta keanggotaan di kuskupan-kuskupan itu harus mix, campuran. Karena jangan lupa kalau kita berbicara tentang gender hanya kita sendiri, lalu laki-laki tidak diberi pemahaman, itu timpang. Nah, maka harus ada keterlibatan bersama di segala lini. Dan di Kuskupan Sanggau saya juga mengatakan silakan SGPP sampai ke paroki-paroki. Bila perlu nanti perlahan-lahan lah kita bergerak untuk membuat SGPP ini menjadi kelompok yang merayat sampai ke kampung-kampung, sehingga persoalan-persoalan yang kita bicarakan tadi itu bisa kita minimalisir, bisa kita kurangi semaksimal mungkin. Ini rencana kerja yang di SGPP kita di lingkup KWI ini, dan saya melihat bahwa ini sesuatu yang sangat bermanfaat ya bagi keharmonisan dalam keluarga. Karena kalau terjadi peranan yang seimbang, kita bisa mencegah banyak hal, termasuk salah satu yang selalu menjadi persoalan di keluarga-keluarga adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini, dan kita mendorong para anggota SGPP dalam segala kegiatannya mengingatkan semua pihak tentang hal ini, karena berdampak buruk. Jadi keluarga adalah gereja kecil, kata Paus Fransiskus. Toh, nah kalau di keluarga di gereja kecil ini, anak-anak yang kita lahirkan adalah anak-anak yang menjadi korban dari KDRT dan lain sebagainya. Kita hanya akan melahirkan monster dalam masyarakat. Penyakit sosial yang diderita kita bersumber dari mana? Bersumber dari ketidakharmonisan dalam keluarga. Nah, maka ini peran penting SGPP. Bersama komisi-komisi lain menggalang kerjasama untuk menciptakan keluarga-keluarga Katolik dan keluarga-keluarga Indonesia yang lebih menghargai satu sama lain. Ini misi kita. Ini bukan persoalan hanya sekedar persoalan gender, ini persoalan martabat manusia. Persoalan martabat manusia. Iya, semoga nanti lancar ya semua program yang akan dijalankan tahun ini ya Bapak Uskup. Yang terakhir semoga. Bapak Uskup, semoga. Nah ini memang terobosan dari Paus Fransiskus kembali lagi ya, sudah dilakukan pelan-pelan begitu ya sejak beliau menjabat sebagai Paus. Begitu. Nah, kira-kira kalau Bapak Uskup melihat ke depan dengan adanya semakin banyak perempuan yang terlibat dalam kepemimpinan semua level ya di gereja lokal katakanlah di Indonesia, ini akan seperti apa sih gereja Katolik di Indonesia? Saya merasa bahwa gereja Katolik akan maju. Saya yakin itu karena memang harus kita akui bahwa yang menghidupkan gereja-gereja lokal di semua lini loh. Dari pengalaman saya baru 3 tahun menjadi uskup, itu adalah kaum perempuan. Karena itu saya sambil bergurau kadang-kadang dalam kunjungan-kunjungan ke paroki, saya katakan bahwa nanti surga itu dipenuhi oleh kaum perempuan. Karena mereka bergerak, mereka memiliki kepedulian, mereka bekerja dengan sukarela yang membuat stasi paroki hidup. Jadi bukan hanya laki-laki ya, perempuan. Nah, ini. Jadi ruang bagi siapa saja untuk bekerja itu saya rasa harus dibuka. Itu pesan penting dari apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Dan saya melihat bahwa tidak ada jalan mundur ke belakang. Kita sudah melangkah maju dan saya merasa bahwa gereja akan terus melangkah maju. Dan kiprah kaum perempuan pasti akan semakin lebih banyak di kemudian hari. Saya rasa itu perkiraan saya sih. Iya, akan semakin maju. Itu ya. Harapannya ya. Jadi memang semakin banyak perempuan yang terlibat dan juga artinya tidak ada sinergi yang lebih baik lagi ke depan. Laki-laki perempuan semuanya terlibat dalam kepemimpinan gereja Katolik begitu ya. Tentunya dalam hal-hal tertentu memang tidak bisa ya yang tertabis, itu memang sesuai tadi Bapak Uskup katakan ya. Ada koridornya ya. Ada koridor dan jangan lupa bahwa gerakan gender dalam gereja Katolik bukan orientasinya ke situ kan. Ya. Bukan orientasi kaum perempuan ditabiskan. Ya. Meskipun kemarin ada
satu hal yang dibahas dalam Sinode para Uskup itu terkait di level diakonan, tetapi tetap tinggal di situ, tidak dilanjutkan. Itu kan kalau misalnya kita lihat dokumen final atau dokumen akhir dari Sinode para Uskup kemarin, isu tentang tabisan itu tidak berlanjut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa gereja tetap menjaga ruang misteri dalam kehidupannya, gitu kan. Ada ruang, ada misteri, ada rahasia. Nah, gereja berada di ruang misteri ini dan gereja tidak keluar dari misteri ini. Sampai hari ini kita berada di level ini. Lalu kalau begitu gerakan gender itu berada di mana? Lalu kiprah perempuan ini berada di mana? Kiprah perempuan berada dalam keseluruhan seperti dikatakan Paulus, mari kita bersama-sama mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil Yesus Kristus agar menjadi berkat bagi setiap orang. Itu, jadi semua orang diundang, semua orang Katolik, laki-laki mau perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, kita diundang bersama-sama untuk menjadi pewarta-pewarta Injil. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Uskup. Sama-sama. Sudah menjelaskan kepada kami. Saya yakin juga pemirsa Hidup TV juga menangkap ya pesan-pesannya bahwa nanti ke depan seperti Bapak Uskup melihat ya, gereja akan semakin maju. Kemudian kita semua tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki diajak untuk mewartakan Injil semakin melebar gitu ya. Sampai bahkan ibaratnya harus naik sampai ke puncak atap-atap rumah ya. Iya. Seperti itu Pak Uskup. Baik. Pak Uskup, terima kasih lagi atas waktunya, dan sahabat hidup, kita akhiri ya bincang-bincang dalam program Dialog dari Hati ke Hati kali ini. Kita akan ketemu lagi tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Saya Katarina Renny Lestari pamit undur. Terima kasih, sampai jumpa.